Hai semua, selamat sore. Sore semua. Kembali lagi di Cetar Cerita Artis live bareng sama Aiden Times. Hari ini kita akan live bareng sama Nabila Ayu atau biasanya disebut Nabila XJKT48. Sore semua. Kita tunggu Nabila ya untuk join bareng. Teman-teman kalau punya pertanyaan bisa langsung komen aja di komen itu di kolom komentar. Hai semua, sore. Kak, kapan ngundang Cindy Yupi? Nanti ya, Cindy-nya lagi sibuk deh kayaknya. Nah, ini dia. Nabila, mana Nabila? Hai Kak. Hai Nabila. Halo. Hai, kamu apa kabar? Baik, baik, baik. Kamu selama pandemi ini ngapain aja nih, Bil? Di rumah ya? Mm-mm. Kalau di rumah sama pandemi ini kebetulan ada kuliah online. Jadi emang karena nggak bisa kuliah langsung tatap muka, jadi ada kuliah online dan alhamdulillah ada kerjaan-kerjaan juga yang bisa dilakuin di rumah ya tentunya Kak. Gitu sih paling ya sama ya nggak jauh-jauh lah ya dari pekerjaan rumah gitu ya. Ya tetap masak gitu ya. Gitu-gitulah. Tapi susah nggak sih, kan biasanya kamu kuliahnya kan nggak online. Terus Mm-mm. sekarang kuliahnya online. Susah nggak sih buat kamu? Menurut aku sih ada susah ada enggaknya ya kayak maksudnya susahnya kita Mm-mm. kalau aku pribadi lebih ngerti kalau lebih tetap apa langsung tatap muka gitu ya dibandingkan Mm-mm. kayak online gitu menurut aku. Em, Kalau untuk senangnya sih kenapa lebih senang online karena kita nggak perlu capek-capek ke kampus gitu loh pagi-pagi jadi Bener. kayak ya udah tinggal buka laptop video call sama dosen gitu. Berarti lebih enak sebenarnya itu lebih enak kuliah langsung ya daripada kuliah online. Iya tapi kalau bisa ya dua-duanya. Lebih senang juga kalau ketemu mungkin karena bisa lebih apa ya kak lebih apa ya kalau ketemu langsung kan kita lebih luas gitu nanyanya bisa lebih Iya. bebas lah gitu. Tapi ada nggak sih kayak kegiatan baru yang kamu lakukan selama pandemi? Kalau kegiatan baru sih kayak apa ya sama aja sih kak sebelum dan sesudah pandemi ini tuh sebenarnya sama aja cuman mungkin kayak lebih Mm-mm. rajin ya biasanya kan aku orangnya jarang masak karena memang ya pagi-pagi udah ke kampus terus juga pulang kampus juga di syuting gitu tapi karena sekarang di rumah aja jadi lebih banyak menu-menu baru yang aku coba untuk masak gitu. Menu baru apa tuh yang kamu coba? Biasa aku nggak pernah kayak bikin steak atau kayak Heeh. bikin makanan kayak rendang gitu. Aku lebih kayak yang gampang-gampang aja kayak nasi goreng gitu. Cuman karena adanya pandemi ini tuh kayak belajar masak kue, terus bikin rendang yang kayak tadi aku bilang gitu. Jadi lebih kayak mengasah skill masak kamu ya? Benar. Terus juga semenjak adanya aplikasi-aplikasi yang baru ya, jadi Iya. kayak happy-nya tuh bisa sambil ngedance di rumah gitu. Iya, benar benar benar. Mm-mm. Kamu bosen nggak sih tapi di rumah aja nih? Bosen sih bisa dibilang bosen juga kali ya kayak karena kan ya pasti kegiatannya monoton ya itu doang cuman Mm-mm. aku pribadi caranya biar nggak terlalu bosen mungkin setiap hari beda kali kegiatannya misalnya hari ini aku main gitar terus aku olahraga besoknya aku baca buku atau misalnya aku dengerin musik sambil naik sepeda keliling komplek gitu ya kan nggak apa ya aku masih di dalam komplek tapi tetap Iya, masih pakai benar. harus pakai masker gitu yang penting. Berarti kamu rajin main gitar dong, Gil? Bisa Nggak dong. rajin sih cuman emang aku kebetulan bisa main gitar walaupun juga nggak jago-jago banget tapi kayak Heeh. seenggaknya bisa lah gitu. Tapi kamu ini pengen nggak sih kayak nge-cover lagu sambil main gitar gitu? Pernah sih cuman aku takut nggak pede aja karena kan belum jago main gitarnya tuh jadi Mm-mm. paling kalau mau cover lagu ya udah
yang karaoke aja kali nyarinya ya, nggak mau yang pakai gitar aku. Takut. Tapi kamu ada nggak sih project yang tertunda karena pandemik ini? Pasti ada ya kak gitu ya, maksudnya banyak Hmm. juga gitu ya, harusnya mungkin ada beberapa job yang mungkin aku lagi kerjain saat ini cuman emang nggak bisa ya. Ya tapi aku maklumin sih, maksudnya karena kan emang pandemi ini kan juga nggak bisa apa ya, maksudnya masih ada gitu loh, kedepannya juga bakal masih ada gitu kan. Makanya setelah ada kabar new normal tuh kayak aku ya alhamdulillah ya seenggaknya masih bisa keluar rumah walaupun mungkin dengan protokol kesehatan yang lebih agak rumit sekarang. Tapi aku bersyukur sih kak dengan adanya pandemi ini mungkin masyarakat Indonesia jadi lebih menghargai kesehatan ya, maksudnya jadi lebih Benar, menjaga kesehatan gitu loh, dan hikmahnya lebih bisa berkumpul sama keluarga ya nggak sih di rumah benar, benar, gitu. benar, benar banget. Um, Project kamu itu yang kamu sebutin tadi itu mungkin film atau iklan atau apa? Kalau film sih sebenarnya sih kak, Oh, film. emang ada beberapa project yang pengen aku ambil juga sebenarnya di film gitu, cuman emang karena adanya pandemi ini terus juga kuliahnya sibuk juga kan, online juga pasti makin Iya. sibuk kegiatannya, misalnya tugasnya tuh banyak, jadi ya agak susah juga sih. Boleh dikasih tau nggak sih dibocorin filmnya apa? Atau belum Belum boleh? sih kak, jadi kayak emang Oh, belum boleh. baru mau Oh, briefing oke. untuk kayak oke, peranku ini gitu ya, masih Oh, masih ya masih masih belum ada kayak ya kita syuting ya tanggal sekian gitu, belum sih. Cuman baru ya reading udah gitu karena ya? ada pandemi ini. Kenapa kak? Baru reading. Belum. Iya, masih kayak Reading. baru reading gitu. Mm-mm. Oke. Nabila, dulu kan kamu kan sering banget nyanyi nih di member Mm-mm. JKT48. Ya, Sekarang kamu ada rencana nggak sih pengen ngeluarin single baru? single baru. Hmm. Kalau aku untuk single baru sih belum ya kak. Maksudnya kayak aku belum fokus untuk dinyanyi sebenarnya. Tapi Hmm. paling kalau misalnya ada kegiatan kayak ada yang mengundang Nabila di acara off air yang apa apa aku bisa nyanyi atau aku bisa jadi host juga. Tapi untuk bisa fokus di nyanyi kayaknya aku masih belum deh. Ada sih beberapa tawaran kayak untuk gabung di sebuah manajemen musik gitu ya. Hmm. Cuman aku pribadi tuh kayak masih aduh masih bingung kayak aduh aku harus fokus ke mana nih, film atau nyanyi gitu, maksudnya karena kalau dua-duanya dijalanin takutnya kan malah jadi nggak fokus kan gitu, jadi harus ada Iya. salah satu yang harus aku pilih untuk aku fokusin gitu. Oke. Berarti kalau misalkan disuruh pilih uh, nyanyi atau acting, kamu pilihnya acting. Bener nggak? Mungkin untuk saat ini iya kali kayak, karena aku lebih pengen ngasah dulu sih acting aku sebenarnya. Kalau nyanyi aku tuh di kamar mandi juga nyanyi, di rumah nyanyi, di mana mana aja nyanyi gitu loh kak, maksudnya Iya. ya Ha. masih bisa aku lakuin lah tiap hari. Cuman kalau acting kan nggak mungkin ya kak, aku tiap hari acting ketakutan acting yang gila kan nggak mungkin, hanya di momen-momen tertentu aja aku bisa mengasah skill acting aku gitu. Hmm. Kan kamu tadi katanya lebih lebih ingin acting ya? Mm-mm. Ada nggak sih aktor yang pengen banget kamu impikan jadi lawan main gitu? Ada banget, ada. Aku Siapa tuh? pengen banget bisa satu frame sama Vino Bastian, Kak Vino. Kak Vino Heeh. sama satu lagi Joe Taslim kali ya. Aku suka soalnya kalau actingnya dia selalu keren banget lah pokoknya. Kenapa mau sama Vino dan sama Joe Taslim? Karena kalau Kak Vino tuh apa ya, actingnya tuh cool banget, kayak bener-bener Bener. iya cool banget. Aduh nggak bisa diungkapin lah dengan kata-kata, kayak aku tuh kayak wah gila senang banget kalau bisa satu frame sama Kak Vino deh kayaknya. Terus sama kalau Kak Joe Taslim kayak mungkin film-film actionnya dia kali ya aku suka sih. Bener. Mm-mm. Kayak cowok banget gak sih mereka tuh? Maco banget lah. Iya maksudnya ya kan emang cowok ya kak, tapi maco gitu. Hmm. Gimana sih, apalagi kalau film-filmnya Kavino Bastian yang zaman dulu tuh aduh kayak keren banget, gila deh. Benar-benar menjiwai banget gitu loh dalam sebuah perannya Hmm. gitu. Berarti kamu ada nggak sih kayak keinginan ingin main di film genre tertentu? Pengen sih, aku pengennya hal yang belum aku coba. Kalau misalnya kayak horor atau romantis itu kan kayak udah, komedi juga Iya udah udah. suka juga gitu ya. Pengennya tuh kayak yang drama gitu sih kak sebenarnya, drama action gitu loh. Jadi Sekian. ada cinta cinta romantisnya tapi kayak ada actionnya gitu, kayak keren deh. Tapi kan berarti kalau misalkan kamu main film action, kamu mau berlatih bela diri dong? Iya, malah aku pengen banget kayak gitu. Aku suka banget malah kayak gitu kak. Pengen apa ya, keren aja kayak kayak Kak Julia Esta waktu itu main di film Dera itu kayak oh my god keren banget. Aku pengen banget bisa jadi kayak Kak Julia gitu.
Tapi ada nggak sih artis yang paling banget kamu apa ya kayak idola-idolakan gitu? Selain Vino dan Joe Taslim. Em, Misalnya kagum banget gitu ya. Aku suka Mm-mm. banget sih sama Kak Julia Estelle. Kalau cewek ya, Nah, aku suka banget sama karena Kak dia Julia Estelle aktingnya bagus. Sama Kak Dian Sastro. Aduh itu keren banget. Wah, berarti kayaknya kamu emang jiwa-jiwanya film action banget nih kayaknya nih. Apa Kak? Kamu ingin memerankan jiwa-jiwa action banget kayaknya. Iya pengen banget. Karena emang nggak tahu ya, menurut aku cewek yang main di film action tuh kayak keren banget gitu loh Kak. Nggak tahu suka banget sama Benar. film-film kayak gitu. Tapi kamu ada nggak sih rencana yang ingin banget kamu lakukan setelah pandemik ini ya mulai-mulai mereda? Apa ya? Yang pasti kuliah sih Kak, ya kan? Masuk Benar. kuliah tuh ya. Karena biar lebih fokus lagi belajarnya karena semenjak online kadang-kadang suka nggak fokus juga sih Kak. Karena kan kalau misalnya online kita cuma dapat tugas doang kan ya. Maksudnya kita Iya, iya. kadang-kadang kalau nggak ngerti susah juga nanyanya walaupun mungkin bisa lewat sosial media juga sih ke dosen gitu. Sama mungkin aku pengen ini kali ya, pengen coba mulai bisnis sesuatu gitu Kak. Oke. Tadi kan kamu bilang kalau kuliah online itu emang agak susah ya. Mm-mm. Nah, untuk kamu mengatasinya itu gimana supaya kamu tuh, ayo semoga ilmunya tuh masuk ke otak gitu loh. Dijalanin aja kan. Aku biar lebih masuk otak apa ya? Mungkin kayak eh, apa ya kak? Aku sih orangnya kalau belajar tuh kayak nggak pernah mau dipaksa gitu loh. Jadi emang harus sesuai Hmm. dengan mood aku gitu. Jadi misalnya aku dosen lagi nerangin, meskipun Nah, aku memperhatikan walaupun aku nggak paham, udah hanya pasti kayak aku ngulik sendiri gitu, kayak coba baca sendiri lagi dulu gitu. Jadi seenggaknya walaupun kurang paham tapi at least nempel lah di otak gitu. tuh Apalagi ada kan yang kalau nanya tuh. kuliah hukum kan kayak harus banyak baca ya kak. Jadi Iya emang benar. referensinya tuh bukan hanya dari apa yang dosen ucapin, tapi juga kita harus cari sesuatu yang ada di apalagi zaman sekarang ada kayak apa sih internet kan ya, maksudnya lebih Iya. mempermudah kita untuk baca gitu. Tadi ada yang nanya tuh, namanya Robi kalau nggak salah. Mau bisnis apa? Aku pengennya sih bisnis kalau nggak kayak fashion makanan sih kak sebenarnya, tapi lebih ke makanan sih kayaknya. Karena kan aku lagi suka Hmm, masak juga, jadi pengen cobain kayak kirimin makan ke teman-teman aku gitu sih. bagus Belum gitu. pede sebenarnya sih kak, belum pede juga sih, cuman ya udahlah. Dulu sebenarnya aku pernah kak buka usaha tuh waktu SMA, kayak Hmm. iseng-iseng doang, kayak bikin clothingan baju gitu. Jadi kayak emang bener-bener modalnya tuh dari aku, terus aku juga yang jadi adminnya gitu, aku juga yang Hmm. bener-bener packagingnya tuh aku segala macam bener-bener aku pure aku gitu. Cuman orang kan nggak tahu ya kalau itu Nabila gitu kan, taunya ya udahlah mungkin orang sukanya Nabila gitu. Tapi cuman bertahan sampai SMA doang, kelas 3 karena aku udah mau UN kan, jadi aku stop. Hmm. Nah, semisalnya nih, kalau rencana 5 tahun ke depan, kira-kira kamu udah ada pemikiran nggak sih mau kemana nanti? 5 tahun ke depan ya, Iya, berarti 25 26. Pengennya sih iya benar. yang pasti aku pengennya S2 itu selesai sebelum aku umur 25 ke atas lah ya. Pengennya tuh Iya. gitu kak, jadi kalau misalnya nanti udah nikah pun jadi nggak repot untuk ngurus anak dan sekolah lagi gitu. Terus apa lagi ya, mungkin di umur 25 aku udah nikah kali ya. Nggak tahu deh, tapi ya pasti Berarti, aku nggak pengen nikah cepet juga, cuman karena banyak uh, impian aku yang masih pengen aku capai juga gitu loh kak. Jadi yang penting bisa bisa apa ya, intinya tuh sebelum aku nikah tuh aku pengennya tuh kayak impian aku tercapai dulu lah gitu. okay. Tadi kan kamu bilang mau S2 ya. Mm-mm. Nanti kamu S2-nya itu apakah mungkin sejurus sama yang sekarang, hukum atau beda lagi? Itu masih bingung sih kak sebenarnya, karena aku pengennya sih sebenarnya notaris, cuman aku masih bingung juga nih apakah notaris Mm-mm. ataukah aku mau ambil S2-nya ya yang lain gitu ya, maksudnya hukum atau yang lain gitu. Antara itu sih pilihannya, antara hukum atau ya manajemen atau notaris gitulah, karena kan notaris dan hukum beda ya S2-nya. Nabila, kan misalnya nih kamu nanti lulus S1 ya, lulus nih.
Kamu mau nggak sih kerja sesuai dengan jurusan kamu nanti di hukum? Pengen banget, karena emang aku nyari kuliah yang emang bener-bener pekerjaannya sesuai dengan apa yang aku kerjain nanti setelah lulus kuliah gitu. Kayak misalnya aku pengen jadi konsultan hukum atau mungkin notaris juga bisa. Jadi even aku punya usaha tapi aku paham gimana sih caranya menjadi konsultan hukum dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi aku bisa menjadi konsultan hukum dalam perusahaan aku sendiri juga enak gitu loh. Berarti kamu akan membagi fokus nih antara karir kamu di hukum dan di entertainment. Kamu siap itu gak? Kenapa Kak? Maksudnya Kan membagi berarti, dua gitu? iya benar. Sebenarnya dari zaman aku SD juga aku udah sering membagi dua ya Kak. Maksudnya antara kerjaan sama kuliah aku gitu. Antara kerjaan sama pendidikan aku gitu ya. Cuman mungkin kalau kuliah lebih agak susah ya. Karena kan emang kita bukan kayak murid SMA, SMP lah yang masih dibimbing sama guru gitu. Malah kita yang harus ngejar dosen kan. Jadi kalau aku pribadi saat ini mungkin lebih mengutamakan pendidikan aku dulu ya. Maksudnya kalaupun ada syuting film, aku pasti harus utamain kuliah dulu. Selesai kuliah baru syuting film gitu, baru syuting gitu ya. Nah, jadinya kalaupun nanti aku lulus S1 ini, rencananya sih pengen fokus dulu di entertain gitu loh Kak. Jadi emang nggak mau ambil langsung S2 gitu ya. Maksudnya biar fokus dulu di entertain, puasin dulu nih main filmnya gitu ya, baru nanti setelah puas baru nanti lanjut S2 gitu. Jadi nggak terlalu kebagi dua gitu, nggak ngilang karena lama di entertain tapi nggak ngilang juga karena pendidikan. Jadi harus saling balance gitu loh Kak. Oke. Berarti untuk saat ini ya, kamu lebih mementingkan pendidikan atau karir? Pendidikan. Pendidikan. Mantap. Karena menurut aku kalau untuk jangka depan ya Kak, jangka panjangnya, aku tuh tipe orang yang selalu memikirkan jangka panjangnya. Apapun itu pasti aku selalu mikir ke depan banget gitu loh Kak, nggak peduli saat ini dulu. Maksudnya kayak udah kedepannya nih gimana nih, konsekuensinya tuh gimana gitu. Aku mikirnya kalau misalnya aku terlalu fokus dengan karir, sehingga aku nyaman di titik itu, karena kalau kita udah ngerasa kita udah bisa punya duit sendiri kan kita ngerasa kayak udah cukup lah gitu ya, nggak perlu lagi deh kuliah gitu, kebanyakan gitu kan ya. Aku tuh nggak mau gitu, karena menurut aku apalagi di entertain itu tuh nggak bertahan lama. Kita tuh juga pasti banyak saingan di luar sana yang masih lebih muda dibanding aku gitu ya. Tapi kan kalau kita punya pendidikan, punya ilmu untuk diri kita sendiri, insya Allah mau sampai umur berapapun itu akan terpakai untuk kita gitu loh Kak. Nggak sia-sia gitu loh. Bagus. Keren. Kamu bijak banget ya, Bill, ternyata ya, Bill. Kenapa? Kamu bijak banget ya ternyata ya. Kalau aku emang Nabila tuh anaknya tinggi banget Kak. Oke. Tapi emang gak kelihatan karena mukanya muka pelawak ya. Oh iya. Nah, kan di Instagram kamu nih akhir-akhir ini suka dance TikTok ya? Nah, itu sebuah penanda gak sih kalau kamu tuh udah kayak rindu ngedance lagi? Aku selalu rindu ngedance sih Kak, karena emang dari kecil mungkin aku suka banget ngedance ya Kak. Entah itu ngedance modern atau kayak tradisional gitu ya. Aku tuh suka banget gitu, ditambah dengan dulu aku gabung di JKT48 tuh kayak ini tuh kayak dunia aku gitu loh. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi setelah pun aku udah gak di JKT, tetap ada jiwa seni tari di dalam diriku tuh ya, karena mungkin aku dari kecil emang suka dance kali ya, dan ditambah dengan aplikasi yang sangat mempermudah kita untuk bisa melakukan sesuatu yang kita suka tuh ya alhamdulillah malah makin senang gitu. Iya. Tapi ada nggak sih seseorang yang kayak ngeracunin banget buat kamu main TikTok? Kalau ngeracunin sih enggak ya Kak, karena aku tuh orangnya bukan tipe kalian karena ngikutin orang nih jadi pengen ini gitu. Aku tuh anaknya nggak terlalu ngikutin apa yang lagi disukain orang zaman sekarang, anti mainstream anaknya. Anaknya anti mainstream, jadi ya udah emang download karena emang kayaknya asik ya buat ngedance gitu, bukan untuk bikin tema yang ngasih tahu ilmu-ilmu gitu sih. Kalau aku lebih yang kayak udah aku main aplikasi itu karena dance aja gitu. Ngalurin hobi deh gitu, walaupun di rumah aja Kak. Benar. Yang penting nggak gabut ya. Betul, dan nggak merugikan orang lain yang penting. Nabila, ini ada yang nanya di IDN app. Oh ya. Namanya Emai Nizan. Nabila kan orangnya selalu terlihat senang, bahagia,
ceria, dan banyak omong. Betul. Tapi pasti pernah dong sedih. Bagi tips gimana cara tetap terlihat ceria walau hati lagi kacau balau. Waduh, itu tipsnya susah juga ya, Kak. Kalau aku orangnya itu, em, ya pasti yang namanya juga manusia pasti adalah Kak, rasa sedih ya. Maksudnya nggak serta-merta Iya. selalu senang bahagia gitu kan. Pasti yang namanya bahagia ada juga kesedihan gitu ya. Cuman aku tuh orangnya kalau misalnya lagi ada di titik sedih dan kecewa misalnya, aku lebih suka menyendiri sih orangnya sih Kak. Aku lebih suka nggak mau nunjukin itu ke depan 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 orang. Maksudnya kayak ya udah aku pendem sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya Iya. orang lain lihat tuh kayak yang emang ceria aja anaknya gitu. Lebih aku sih lebih curhatnya tuh nggak lagi kan kalau lagi keadaan kayak gitu kan nggak bisa cerita sama orang kan, jadi paling aku cuman Mm-mm. cerita ke Allah ya, misalnya kayak aku cuman curhat ke Allah aja gitu, insya Allah ya pasti tenang juga sih. Dan paling aku ya udah jalan-jalan sendiri, lihat pemandangan malam-malam sendiri gitu tuh kayak udah nyaman banget buat aku Kak. Jadi nggak terlalu memikirkan hal yang sedih gitu loh kalau misalnya udah bisa nenangin diri gitu sih Kak paling. Karena Ber harus banyak-banyak istighfar juga sih Kak, ya kan. Karena aku kalau lagi sedih jangan dengerin lagu galau. ah, Aku kalau lagi Kenapa sedih tuh? malah aku nggak mau dengerin lagu yang sedih. Aku kalau lagi sedih aku pasti dengerin lagu yang ceria dan uh, banyak ini sih. Kenapa? Karena kalau di saat sedih mungkin aja bisa ada aura negatif tuh masuk ke kita gitu loh Kak. Ya maksudnya Iya entah benar. itu kita kehasut hal-hal yang buruk gitu loh. Jadi aku emang kalau sedih ya udahlah, coba lebih baik aja lah, jangan malah memperburuk keadaan gitu. Ya. Bener banget tuh. Kamu bijak lagi nih, Ya dua kan? kali bijaknya. Emang kalau misalkan lagi sedih tuh kayaknya jangan dengerin lagu sedih-sedih gitu nggak Bener. sih? Jadi nanti Kan, kita, kalau kata ibu aku sih kayak, karena kalau kita lagi sedih dengerin lagu sedih, nantinya itu takutnya kan doa, ucapan tuh adalah doa gitu. Kalau kita hmm, nyanyi lagu sedih kan pasti kan kita mengucap kata-kata sedih. Takutnya malaikat lewat hmm, malah jadi beneran dan kenyataan gitu. Jadi kita harus bahagia bener, selalu walaupun dalam keadaan sedih. bener. Dan itu malah bikin mood makin berantakan gak sih kalau kayak gitu tuh? Bener banget Kak. Nabila, nih ada yang nanya lagi. Selain kamu dance TikTok, Ya, kamu di rumah suka main game nggak? suka banget. Aku lumayan suka main game sih Kak. Apapun sih gamesnya aku suka. Cuman aku orangnya bisa mengontrol banget ya. Jadi kalau emang kuliah, karena lagi Senin sampai Jumat tuh kuliah, aku jarang main games. Paling aku main gamesnya kalau emang weekend atau malam, tapi besoknya nggak ada kuliah gitu. Berarti itu cara kamu supaya nggak ketergantungan game ya? Bener banget. Karena aku anaknya kalau udah suka games tuh agak susah ngelepasnya gitu loh Kak. Jadi emang karena udah dewasa nih ya, hitungannya udah dewasa, jadi Iya, harus bisa ngerem sih gitu. bener banget, bener. Karena banyak yang kayak sekarang tuh kayak kecanduan games gitu nggak sih? Iya, bener banget sih Kak. Ya mungkin karena emang games itu bisa menghilangkan stres juga sih ya sebenarnya. Cuman kalau ketergantungan, kalau kebiasaan itu juga nggak baik juga sih buat kesehatan gitu kan. Kita jadi lupa apa yang tadinya mau kita lakuin malah jadi lupa, skip gitu. Iya, benar. Kamu suka main game apa nih? Aku macam-macam sih Kak. Kadang-kadang dari hal yang dari games yang kayak anak kecil sampai yang tembak-tembakan kayak gitu Mm-mm. lumayan sering juga. Kayak Mobile Legends aku juga main, PUBG, terus ya banyak deh Kak macam-macam gitu. Terus apa sih Iya, aku itu seru lupa nih banget tuh. mainannya, Mario gitu. Main PS juga lumayan pernah sih. Misalnya sering juga sih main PS dari kecil malah. Karena kan kakakku cowok, jadi kakakku suka main PS Iya. gara-gara kakakku gitu. Nabila nih juga ada lagi yang nanya dari Anbia The Flash. Mm-mm. Siapa sosok yang paling penting dalam karir Nabila? Nih, pertanyaannya bagus banget. Sosok yang paling penting dalam karir aku, yang pertama pasti ya orang tua ya Kak. Iya. Keluarga aku gitu ya, kakak adik aku itu tuh paling berpengaruh banget menurut aku. Selebihnya teman dan juga fans-fans yang selama ini selalu support aku, itu tentunya mereka Mm-mm. adalah orang yang sangat berperan banget gitu ya. Tanpa fans juga aku bukan siapa-siapa, nggak mungkin aku bisa sampai saat ini gitu ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kalau kenapa aku bilang papa mama paling utama, kenapa, karena papa mama lah yang menghantarkan aku sampai di titik ini gitu loh. Karena jujur sebelum Benar, masuk benar. JKT, jauh sebelum masuk aku JKT itu aku udah
coba beberapa kali casting untuk iklan juga Kak gitu. Maksudnya Ya. udah terjun di entertain juga dari kecil gitu ya karena apa mama gitu. Tapi ya alhamdulillah emang aku juga suka sih pekerjaan seni seperti ini ya Kak. Memang nggak dipaksa sama orang tua, cuman emang aku suka gitu ya. Akhirnya aku lebih suka non akademik dibandingkan akademik deh Kak. Ada lagi nih dari Hashim Mahmud. Apa cita-cita Ya. Nabila yang belum tercapai? Cita-cita Nabila yang belum dicapai apa ya? Hmm. Sarjana, belum sarjana. Itu sebuah cita-cita dong menjadi sarjana hukum gitu Iya ya. benar benar benar. Belum dicapai karena emang masih belum. Nanti tahun depan skripsi ini insya Allah doain ya Kak. Amin, semoga sukses. Apalagi ya impian aku itu sih pengen buka usaha sebenarnya sih Kak. Bisnis ya. Itu bukan cita-cita ya, tapi impian lah, keinginan gitu ya. Kalau cita-cita ya, ya lagi aku geluti gitu loh. Masih aku jalani lah gitu. Nabila, aku tuh sebenarnya penasaran ya, kenapa sih kamu ngambilnya Ini jurusan pertanyaan dari hukum? Kakak ya. Iya, dari aku. Kalau Kakak yang penasaran. Bukan, bukan. Iya. Apa Apa? tadi? Enggak. Apa tadi? Um, Pertanyaan sorry. Kenapa kamu ngambil jurusan hukum? Oh, Karena kan kamu sebenarnya kan kayak orang seni gitu kan. iya, banyak yang bilang gitu Kak. Kenapa sih lo nggak Iya. kuliah ini aja, nah apa tentang seni, kayak kuliah film atau apa namanya teater gitu-gitu ya, atau komunikasi lah gitu. Kenapa? Iya, iya benar. Dulu sih sebenarnya malah aku pengennya kedokteran Kak, karena jujur sama Oh, keluarga aku oke. kata-kata kan dokter tuh, jadi aku juga pengen lah mencoba untuk bisa menjadi dokter juga ya. Cuman mungkin belum jalannya gitu ya. Terus aku juga mikir kayaknya susah juga ya entertain dibarengin dengan uh, kuliah kedokteran. Nggak semua orang bisa gitu ya. Dan aku kayaknya Benar. bukan yang salah satu yang bisa gitu. Jadi ya udah deh, aku ambil yang option yang keduanya, itu hukum. Kenapa? Karena aku berpikir aku pengen kuliah yang kerjaannya nantinya sesuai dengan apa yang aku pilih ketika kuliah. Kayak misalnya aku pengen jadi notaris atau konsultan hukum, itu emang aku pengen gitu ya kayak seenggaknya nggak keluar jalur dari apa yang udah aku dapetin di kuliah gitu loh. Dan aku mikir bahwa semua pekerjaan di Indonesia selalu didasari dengan hukum gitu, ada peraturan yang mengaturnya gitu. Jadi aku ingin tahu sih seperti apa sih kalau misalnya ada kasus-kasus selama ini yang pernah kita dengar dari berbagai macam kalangan gitu ya, kasusnya yang banyak banget, itu aku pengen tahu gimana sih cara penyelesaiannya, apa sih peraturannya yang ada di Indonesia kayak gini gitu. Jadi at least kalaupun aku bukan kerja di bidang hukum, suatu saat aku mengerti tentang hukum karena aku udah punya basicnya gitu loh Kak. Benar. Gitu sih sebenarnya. Jadi artis Mantap. pun juga sering banget ketipu kan Kak, kalau misalnya jadi Iya artis benar. sering banget ketipu dalam hal kontrak lah segala macam, perjanjian lah. Nah kalau dengan adanya kuliah hukum kan, oh aku ngerti loh, aku tuh jangan sampai salah nih karena udah tahu kan gitu, dapat ilmunya gitu. Benar banget nih. Nabila emang orang yang bijak ya ternyata ya. Amin amin amin, enggak juga sih kadang-kadang. Aduh. Nabila nih juga ada lagi yang nanya. Ceritain dong awal terjun dan kenal dunia entertainment. Mungkin masih ada yang penasaran tuh teman-temannya. Iya, sebenarnya dulu aku dari kecil tuh udah ikut entertain kan, kayak ikut modeling waktu bayi tuh Kak, ikut lomba balita gitu. Terus udah sempet biasa, terus aku juga sering ikut lomba nari juga, lomba nyanyi. Emang aku dari kecil tuh dilesin tentang segala hal yang berkaitan dengan non akademik lah, dengan seni lah gitu loh Kak. Karena mamaku juga dulu orang yang suka seni juga, mama ikut kaula muda zaman dulu tuh namanya tuh mama. Nah jadinya aku mungkin nurun ke aku kali ya, darah seninya kali ya. Jadi sampai akhirnya aku kelas 5 SD tuh ikut casting iklan gitu. Terus dapat tawaran lagi untuk casting, ternyata itu casting untuk JKT48 gitu. Aku pikir tuh castingnya casting buat iklan, ternyata emang buat JKT48 gitu. Dan masuk ke JKT, ya bersyukur ya karena emang ini sesuai dengan apa yang aku inginin gitu ya. Aku bisa dapat pelajaran yang banyak lah dari grup JKT48 gitu loh. Sampai sekarang inilah gitu. Iya, aku masih inget banget tuh dulu di JKT48 kamu suka dipanggil Kang Baja ya. Sampai sekarang juga masih Kak. Oh, sampai sekarang masih banyak yang iya, bilang. masih juga. Mas tadi banyak yang komen kayak Kang Bajai gitu. Iya sebenarnya karena itu tuh jadi kayak
ciri khas aku sih dulu waktu di JKT Mm-mm. gitu Kak. Cuman mungkin karena aku juga orangnya tuh masih kayak gini, masih kayak gini tuh apa ya, Hmm. nggak belum jadi kalem gitu ya. Jadi masih melekat lah sama Nabila gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Nadia Umara. Iya. Nabila, apa sih yang kamu rindukan dari JKT48? Hal yang aku paling rinduin dari JKT48 sebenarnya banyak sih kayak ya, maksudnya karena banyak banget pengalaman. Intinya kalau misalnya hal yang aku kangenin banyak dari JKT48, kayak dari pengalaman segala macem, setiap kali perform tuh ada kenangan tersendiri yang paling aku kangenin. Tapi ya mungkin member-membernya, terus juga eh, suasana ketika aku konser, ketika aku perform tuh eh, sorak-sorak, gimana ya, sorak-sorak fans tuh yang manggil-manggil Nabila tuh aku happy banget gitu loh Kak, dan itu yang aku kangenin sekali ya. Benar banget. Itu sih Kamu tuh makanya. salah satu member yang paling terkenal sih saat itu. Aduh, enggak, ya gimana ya, bisa dibilang, tapi aku juga nggak mau ngakuin kayak gitu loh Kak, gitu. Mm-mm. Jadi ya paling ya bersyukur aja lah dulu bisa sampai di titik itu dulu waktu di JKT48 gitu. Nabila, terus ada lagi nih pertanyaan terakhir ya dari aku. Mm-mm. Kan sekarang lagi Kan emang mukaku ya blur ya masih, Kak? hmm? Mukaku kayak blur gitu ya? Enggak kok biasa aja. Oh enggak ya, Ya aku biasa aja biasa ya? aja sih. Ya nonton Cakep kok, katanya cakep. blur. Iya, takutnya blur gitu kan. Terus Kak, sorry, maaf. Kan ini lagi pandemik ya. Mm-mm. Ya menjelang new normal lah ya. Ada nggak sih Betul. tips dari kamu nih supaya kita tetap terjaga gitu kesehatannya untuk seperti apa? Ada nggak? Tips yang paling penting apa ya Kak? Pertama, rajin cuci tangan sih ya, kan cuci tangan. Karena kan Mm-mm. kita nggak tahu nih kalau kita tuh nyentuh sesuatu apa nih di luar sana gitu ya, ataupun di rumah Benar. aja. Walaupun kita di rumah aja tuh tetap pasti ada kuman-kuman yang nempel loh Kak, pasti. Karena kan virus kuman itu kan nggak cuman hanya dari apa ya, dalam diri kita aja, tapi juga bisa dari angin misalnya nempel gitu. Jadi kita harus rajin cuci tangan, walaupun di rumah doang juga harus rajin cuci tangan, pakai masker selalu kalau misalnya mau keluar rumah gitu ya. Dan yang paling penting aku selalu minum jamu sih Kak, ya kayak kunyit Oke. asem, beras kencur. Jadi emang Mm-mm. nggak cuman obat-obatan kayak vitamin C yang kimia, tapi juga ada herbalnya gitu. Kalau aku kayak minum jahe anget, itu tuh emang ngaruh banget ya Kak buat bisa menjaga stamina tubuh juga gitu. Malah lebih herbal itu lebih baik menurut aku sih gitu. Dan rajin minum vitamin C juga bener, karena supaya menjaga stamina juga. Itu sih Kak paling. Dan jangan keluar rumah lah kalau nggak penting-penting banget. Aku juga sekarang kalau lagi emang nggak kepepet banget, aku nggak akan keluar rumah sih Kak. Gitu. Tapi kamu minum jamu-jamu sehat itu masa pandemik atau sebelumnya udah sering minum kayak gitu? Oh, emang sebelumnya udah sering minum, karena emang aku suka jamu. Kan perempuan juga bagus ya kalau minum jamu. Bagian aku orang Jawa nih Kak, Benar-benar. jadi emang Iya. keluarga aku tuh hampir semuanya tuh suka minum jamu gitu. Tapi kamu nggak kelihatan loh kalau kamu tuh orang Jawa. Apakah nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Aku kira mah. Aku kira kamu tuh orang Betawi asli gitu. Emang iya sih, papa ada kayak Betawinya gitu, Jakarta asli. Cuman kayak mama tuh Jawa banget Kak. Hmm. Aku juga nggak tahu lah Kak, aku nggak ngomong. Oke deh Bila, terima kasih Iya, ya. thank you banget ya Semoga Kak. iya, semoga sukses terus Amin ya Allah, di amin. karir dan di pendidikan juga Amin, ya. amin, amin. Terima kasih waktunya Nabila. Sama-sama, makasih juga Kak. Bye. Dah, see you. Bye semuanya udah nonton, makasih. Dah, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.